Sosok pengendali judi online berinisial T yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), Benny Ramdhani, kini menuai penasaran publik. Apalagi seperti yang disampaikan Benny, sosok ini dianggap kebal hukum karena selama menjalankan bisnis haramnya dari masa Orde Baru hingga sekarang belum pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala BP2MI Benny Ramdhani di acara pengukuhan Kawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) wilayah Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024. Dalam kesempatan ini Benny mengaku jika sosok yang dimaksud sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi dan Mahfud MD saat masih menjabat Menko Polhukam. Dikatakan sosok berinisial T ini terungkap setelah BP2MI menelusuri praktik judi online yang dikelola dari Kamboja namun melibatkan pekerja migran dari Indonesia. Dari pengakuan Benny, bahwa untuk menangkap T bukanlah tindakan yang mudah karena sosok T selama ini tak pernah bisa disentuh hukum. Benny juga mengungkapkan jika para pengendali bisnis haram ini telah lama meraup keuntungan besar dari perdagangan manusia dan berpesta pora di atas penderitaan anak bangsa. Karena itu, Kepala BP2MI Benny Ramdhani berharap negara bisa segera mengambil tindak tegas dan tidak lagi membiarkan para penjahat tersebut berkeliaran tanpa hukuman. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Dalam beberapa kasus juga, BP2MI telah menyampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, di hadapan Presiden dengan tegas saya katakan, jika selama ini kenapa negara tidak mampu menyentuh sindikat penempatan ilegal, nyata bahwa sindikat penempatan ilegal selalu dibackingi oleh oknum-oknum memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Di depan Presiden, di hadapan Panglima TNI, di hadapan Kapolri, Menteri dan lembaga, saya katakan, oknum-oknum itu berasal dari oknum TNI Polri, oknum-oknum kementerian lembaga, dan bahkan oknum di BP2MI terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Tentu jika saya menyebut seperti ini tidak boleh ada institusi yang merasa rendah diri atau merasa dipermalukan. Kita percaya oknum brengsek dan pengkhianat Republik akan selalu ada dimanapun. Tapi kita yakin di institusi negara, di kepolisian, di TNI, di kementerian lembaga, dan juga yang lainnya, akan masih banyak orang-orang baik yang memiliki komitmen kepada negara merah putih dan Republik ini. Bahkan ada tren baru saya ingin laporkan kepada Pak Saleh. Kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas. Tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda, lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1. Dan ada case beberapa anak muda S2. Dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban.
Ini tentu membanggakan, sehingga transformasi yang sedang berjalan dan dikerjakan, berbagai perubahan besar yang kita ingin wujud nyatakan, berbagai regulasi yang menunjukkan negara berpihak kepada para pekerja migran Indonesia, layanan yang lebih mudah, murah dan cepat, yang itu menjadi tradisi baru dalam memberikan pelayanan kepada pekerja migran Indonesia, dan pemberian fasilitas istimewa kepada pekerja migran Indonesia, menunjukkan bahwa saatnya negara hadir, negara berpihak kepada para pekerja migran Indonesia. Insya Allah BP2MI akan terus memegang teguh komitmen melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana amanat dan pesan Presiden kepada saya sebagai Kepala BP2MI untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja migran Indonesia dan keluarganya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting dan mudah-mudahan ini menjadi kontemplasi kita bersama. Bahwa di tengah upaya negara melakukan penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia, kita sedang berhadapan dengan berbagai kejahatan yang potret kejahatan ini bisa kita saksikan sehari-hari. Selama 4 tahun berjalan, BP2MI telah menangani 2.589 PMI yang tiba di tanah air sudah dalam keadaan meninggal. BP2MI juga telah menangani 3.643 PMI dalam keadaan sakit
baik depresi ringan, depresi berat, cacat secara fisik, maupun hilang ingatan. Dan selama 4 tahun juga BP2MI telah menangani kepulangan para deportan kurang lebih 110.569 PMI terkendala. Ini adalah potret yang mengharu-birukan negeri ini. Walaupun ini adalah era panen kita, di mana keberangkatan mereka yang kembali, baik dalam keadaan sakit, meninggal, dan deportasi, adalah mereka yang berangkat 7 tahun lalu, 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, bahkan 15 tahun lalu. Saya berani mengatakan negara telah lama tidak hadir. Negara terlalu lama abai dan negara melakukan pembiaran yang sangat panjang. Praktek sindikat penempatan ilegal adalah praktek nyata di hadapan kita. Dan perdagangan orang adalah bisnis kotor, bisnis haram yang perputaran uangnya sangat besar. Sehingga itulah BP2MI telah menabuh genderang perang untuk menyatakan perang melawan sindikat penempatan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang. Negara juga telah memberikan stigma-stigma yang sangat buruk selama ini kepada para pekerja migran Indonesia atau yang dulu disebut tenaga kerja Indonesia. Seolah-olah jika menyebut TKI, mereka adalah orang-orang yang harus dipandang rendah. Mereka dilihat sebelah mata dan mereka bahkan diremehkan dalam perlakuan-perlakuan yang dipertontonkan oleh para penyelenggara negara di negara ini. Sehingga itulah BP2MI menegaskan, perlu merubah paradigma, perlu merubah mindset dengan memberikan label terhormat kepada para pekerja migran Indonesia. BP2MI telah menetapkan PMI sebagai pejuang keluarga, PMI sebagai pahlawan devisa, PMI nyata sebagai penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini. Hal yang menggembirakan, Pak Saleh, Bank Indonesia telah merilis di tahun 2023 bahwa sumbangan devisa pekerja migran Indonesia sebesar 227 triliun kepada negara ini. Dan menempatkan sumbangan PMI sebagai sumbangan devisa terbesar kedua.